adalah separuh dari agama, karena nikah adalah ibadah terpanjang yang kita lakukan. Itu makanya nikah jadi amalan yang paling dibenci oleh setan. Jalan-jalan ke Rawabuntu, jangan lupa membeli duren. Kalau bapak-bapak cari menantu, pilih Muhammad Firja yang keren. Pak, kadang-kadang kalau saya lagi ceramah di acara pernikahan, ada aja orang yang nyeletuk, alah ustadznya aja belum nikah, tahu apa sih soal nikah? Pak, orang yang ceramah tentang kematian nggak harus mati dulu, betul apa betul? Betul. Karena apa? Semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Salli wa sallim daiman ala mada. Allah Allah. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Ayo kita ngaji harap ridho ilahi. Ayo kita ngaji harap syafaat Nabi. Daripada nonton TV bikin keras hati, karena yang ditonton orangnya seksi-seksi. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal hadi wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Ayo kita ngaji harap ridho ilahi. Ayo kita ngaji harap syafaat Nabi. Mumpung yang ceramah belum punya istri, sholli wa sallim daiman ala mada. Allah sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Bapak-bapaknya pada ngantuk apa enggak? Ini kayaknya kurang kopi ya Pak ya? Sohibul hajat bapak-bapaknya kurang kopi nih kayaknya. Yang dari sono kelihatan nggak mukanya ini? Di sini aja ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam makan ketoprak, jawab salam kurang kompak. Ke pasar malam membeli tomat, jangan lupa membeli buah. Bapak-bapak yang jawab salamnya semangat, saya doakan istrinya nambah. Wih, langsung pada amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran didoain istrinya nambah, jawab salamnya makin semangat ya. Sore-sore membeli takjil, belinya di Semanggi. Supaya salamnya ganjil, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to those who have written the greeting. May Allah give you blessing. Ngerti apa kagak? Sama. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Imam Ahmad bin Hanbal, wa aqa'at zawjataha ila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah. Amma ba'du. Hadratil mukarram wal muhtaram, para alimil ulama, kiai, sesepuh tokoh masyarakat lingkungan Rawalele, wabil khusus guru kita Haji Muhammad Romli SAG, Haji Jaiman, Haji Bidung, Haji Rawan, Haji Hamdani, dan Haji Yasin, seluruhnya tokoh masyarakat yang ada di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Sohibul Hajah, keluarga besar Bapak Marjuki, dan juga keluarga besar dari calon besan Bapak Mardan. Dan yang berbahagia, saudara siapa? Saudari Titik Suwanti dan saudara Indra Ramadan. Kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai dijadikan pasangan yang sakinah, mawaddah warahmah, mardotillah, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin Allahumma. Amin. Yang saya hormati aparatur pemerintah dari RT, RW sampai lurah beserta staf-stafnya, dan yang saya hormati bapak-bapak hadirin yang hadir di sini, saya doakan mudah-mudahan disehatkan badannya, dilancarkan rizkinya, rizki yang berkah, rizki yang melimpah untuk bekal ibadah, berangkat ke kota suci Mekah dan kota Madinah,
pulang-pulang kebeli sawah dan mobil mewah, punya anak-anaknya yang soleh dan solehah, punya keluarganya sakinah mawaddah warahmah, pas matinya husnul khotimah. Ya Rabbal alamin. Bapak mau matinya husnul khotimah? Mau. Mati husnul khotimah, mati dalam keadaan bagus. Sekarang nih Pak lagi ngaji, mati plek, itu husnul khotimah, karena mati dalam keadaan bagus. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata Allah, setiap yang bernyawa itu pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari. Lanjut. Jadi semuanya pasti akan mati. Jadi jangan mentang-mentang kaya, karena mati mah enggak mandang harta. Karena yang miskin mati, yang kaya gemah. Jangan mentang-mentang sehat, karena mati mah enggak mandang sehat atau sakit. Karena yang sakit mati, yang sehat gemah. Jangan mentang-mentang masih muda, karena mati mah enggak mandang umur. Karena yang tua mati, yang muda gemah. Makanya apa? Waktu kau sehat, janganlah engkau maksiat, cepatlah tobat sebelum ajal mendekat. Waktu kau makmur, janganlah engkau takabur, banyakin syukur sebelum engkau dikubur. Tembak dor. Viral itu di TikTok. Yang sering scroll TikTok nggak tahu lagunya. Jadi semua yang ada di dunia ini pasti akan mati. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dijelaskan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2653. Apa kata Kanjeng Nabi? Kataballahu maqadira khalaiqi qabla ayyakhluqa samawati wal ardh. Allah sudah menuliskan takdir manusia, salah satunya adalah ajal. Jangkanya fi khamsina alfasanah, 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi semuanya sudah ada ketentuannya, semuanya sudah ada ketetapan. Yang baju merah 5 tahun lagi matinya, yang baju hitam 2 tahun lagi matinya, yang baju putih 1 tahun lagi matinya, yang baju biru 2 bulan lagi matinya, yang ceramah 100 tahun lagi matinya. Pengennya itu mah ya Pak ya? Mati mah nggak ada yang tahu, tapi semuanya sudah ada ketetapannya, semuanya sudah ada ketentuan. Kalau pengen matinya husnul khotimah, pengen matinya husnul khotimah, pengen apa pengen? Kalau pengen matinya husnul khotimah, amalin doa ini nih. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ini doa dibaca ketika pas Bapak lagi sholat, pas sujud terakhir. Jadi setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, dilanjutkan membaca doa yang tadi. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Karena apa? Diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 483. Apa kata Kanjeng Nabi? Aqrabu ma yakunu 'abdun min rabbih wa huwa sajidun. Keadaan paling dekatnya seorang hamba kepada Allah wa huwa sajidun, itu ketika pas lagi sujud.
Jadi setelah ngebaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, pas sujud terakhir dilanjutkan ngebaca doa Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Bareng-bareng Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Saya doakan mudah-mudahan semuanya bapak-bapak yang hadir di sini diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Masih semangat Pak? Ini sarung saya turun terus karena saya tadi berangkat dari Ciputat, dari Tangsel. Belum makan, pas nyampe sini langsung disuruh ceramah. Untung patoknya gede, jadi nggak langsung turun sarungnya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, menganugerahi kita rahmat, petunjuk jalan selamat dunia dan akhirat, yang maha adil menimbang aukad, tak lamban dan tak cepat, seiring dengan niat, sejalan dengan hajat sang penguasa seluruh jagat, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Salawat berbingkai salam marilah kita limpah curahkan kepada sang mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti. Beliau bukan orang Ciputat tapi namanya selalu tercatat. Beliau bukan orang Pondok Ranji tapi namanya selalu dipuji. Beliau bukan orang Cengkareng tapi namanya selalu mentereng. Tak lain dan tak bukan yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammadin. 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 Pak, sepelit-pelitnya orang, sebahil-bahilnya orang, itu ketika ada orang yang menyebut nama Kanjeng Nabi tapi yang ngedenger gak mau baca sholawat, itu orang sepelit-pelitnya orang, itu orang sebahil-bahilnya orang. Jadi kalau ada orang yang ucap nama Kanjeng Nabi, kita langsung bersolawat. Apalagi sekarang ini lagi bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Semua amalan yang dikerjakan pada bulan Muharram itu amalannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Kanjeng Nabi mengatakan di dalam hadisnya, man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Kanjeng Nabi, satu kali, maka Allah bersolawat untuk bapak-bapak 10 kali. Untung apa enggak? Untung apa enggak? Jangan pengen untungnya doang. Baca solawat. Bapak-bapak baca sholawatnya 1 kali, Allah baca sholawat untuk bapak-bapak 10 kali. Apalagi sekarang lagi bulan Muharram, dilipat gandakan jadi 100 ganjaran. Kalau diibaratin di emas jadinya 100 karat. Tadi yang jawabnya kenceng itu dapatnya 100 karat. Yang jawabnya sedang dapatnya 50 karat. Yang jawabnya kecil itu dapatnya 20 karat. Yang jawabnya maaf doang, itu namanya sekarat. Lanjut. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih.
Surga dan kenikmatan surga Allah sediakan untuk orang-orang yang sering membaca sholawat. Jadi yuk sholawatan bareng-bareng. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal hadi wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Allah Allah sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Ayo kita ngaji harap ridho ilahi. Ayo kita ngaji harap syafaat Nabi. Daripada nonton TV bikin keras hati, karena yang ditonton orangnya seksi-seksi. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal hadi wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Ayo kita ngaji harap ridho ilahi. Ayo kita ngaji harap syafaat Nabi. Mumpung yang ceramah belum punya istri, sholli wa sallim daiman ala mada. Allah sholli wa sallim daiman ala mada. Wal hadi wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Saya doakan mudah-mudahan yang malam ini membaca sholawat nanti pas hari kiamat mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ibu-ibunya ada apa kagak? Betul. Ini acara pernikahan. Nikah. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti. Nikah. Nikah dalam bahasa Arab terdiri dari 4 huruf. Huruf yang pertama nun, huruf yang kedua kaf, huruf yang ketiga alif, dan huruf yang keempat ha. Dari masing-masing huruf tersebut yang merangkai kata nikah, menurut para ulama memiliki pengertian masing-masing. Huruf yang pertama yaitu huruf nun, artinya nikmat. Nikah itu nikah. Pak, nikah nikmat apa kagak? Nikmat apa kagak? Soalnya saya belum ngerasain, masih jomblo. Makanya apa? Jalan-jalan ke Rawabuntu,
Jangan lupa membeli duren. Kalau bapak-bapak cari menantu, pilih Muhammad Firja yang keren. Pak, kadang-kadang kalau saya lagi ceramah di acara pernikahan, ada aja orang yang nyeletuk, alah ustadznya aja belum nikah, tahu apa sih soal nikah? Pak, orang yang ceramah tentang kematian gak harus mati dulu, betul apa betul? Betul. Karena apa? Semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi yang tadi yang pertama, huruf nun itu artinya nikmat. Nikah itu nikmat, apalagi buat yang pengantin baru, penuh dengan yang namanya kenikmatan. Sampai ada lagunya, duhai senangnya pengantin baru, lalala lalala, duduk bersanding bersenda gurau, bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Jadi nikah itu nikmat. Sekarang saya nanya nih ke pengantin lama, nikah itu nikmat apa kagak? Pak, pengantin lama nikah itu nikmat apa kagak? Nikmat kalau nggak punya utang. Ada lagunya. Aduh pusingnya pengantin lama, mikirin hutang di mana-mana, cicilan rumah, cicilan motor juga, gaji suami gak nyampe 2 juta. Aduh pusingnya menjadi pengantin lama. Pengantin lama nikah itu nikmat kalau nggak punya utang. Makanya Pak, jangan dikit-dikit utang, jangan dikit-dikit ambil kreditan. Kalau bukan barang-barang yang urgent, keperluan yang penting, gak usah utang, gak usah ambil kreditan. Jangan dikit-dikit utang. Orang Indonesia mah dikit-dikit ambil kreditan karena gengsi. Betul apa betul? Hidup mah jangan gengsi. Contoh kayak orang Cina. Orang Cina mah nggak ada yang namanya gengsi. Makanya mereka pada sukses. Ini kata orang Cina, ada lagunya. Wong sing seneng iri, wong sing seneng ngedengki, biasane gampang penyakitan. Kata orang Cina lagunya. Makanya apa? Jangan dikit-dikit ini ada tetangganya beli kulkas, kitanya yang panas. Ada tetangganya beli mobil, kitanya yang ngegigil. Ada tetangganya bangun rumah, kitanya yang marah, Hindari yang namanya utang, hindari yang namanya iri. Insya Allah pernikahannya jadi pernikahan yang sakinah, mawaddah warohmah. Lanjut. Ini mana ini kopinya belum datang. Yang kedua dalam kata nikah, huruf yang kedua adalah huruf kaf. Artinya karomah, kemuliaan. Nikah itu mulia. Betul apa betul? Saking mulianya nikah, itu amalan yang paling dibenci oleh setan. Jadi amalan yang paling dibenci oleh setan bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, tapi apa? Nikah. Karena
nikah adalah separuh dari agama, karena nikah adalah ibadah terpanjang yang kita lakukan. Itu makanya nikah jadi amalan yang paling dibenci oleh setan. Huruf yang ketiga, huruf alif, artinya ulfah, maknanya kasih sayang. Jadi nikah itu penuh dengan kasih sayang, betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Nikah itu isinya orang yang saling mencintai, orang yang saling menyayang. Contohnya siapa? Siti Khadijah. Tahu Siti Khadijah, Pak? Bukan Siti Khadijah orang Rawalele. Siti Khadijah istrinya Kanjeng Nabi. Siti Khadijah dikisahkan ketika pas mau wafat itu bajunya ada 17 tambalan. Padahal Siti Khadijah adalah wanita terkaya, tapi hartanya habis untuk perjuangan Kanjeng Nabi. Pas Siti Khadijah mau wafat, di pangkuannya Kanjeng Nabi, ini Siti Khadijah saking solehahnya ngomong ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wahai suamiku, sayangku, cintaku, nyawaku tak akan lama lagi, sebentar lagi diriku akan meninggal. Jika nanti aku meninggal tapi perjuangan agama Islam belum selesai, gali saja kuburanku, ambil tulang belulangku, jadikan jembatan untuk perjuanganmu. Di situ Nabi Muhammad nangis sejadi-jadinya karena ditinggal istri tercinta. Makanya pas tahun itu disebut tahun Amul Huzni, tahun duka cita, tahun kesedihan. Karena apa? Kanjeng Nabi ditinggal wafat oleh istri tercintanya, istri yang paling soleh. Ini Siti Khadijah saking solehahnya, gak pernah minta sesuatu kepada Kanjeng Nabi. Bahkan pas Siti Khadijah mau wafat, Siti Khadijah pengen minta kain sorban yang biasa untuk Kanjeng Nabi menerima wahyu itu melalui anaknya, putrinya Siti Fatimah. Siti Khadijah gak berani minta langsung. Siti Khadijah pas mau wafat manggil putrinya, wahai putriku, anakku, sayangku, cintaku, Siti Fatimah, nanti tolong mintakan kepada ayahmu, jika nanti aku wafat, tolong sorban yang biasa digunakan untuk menerima wahyu, jadikan kain kafan untukku. Tuh Siti Khadijah saking solehnya gak pernah minta sesuatu kepada suami. Sebenarnya nggak jauh beda sama ibu-ibu zaman sekarang. Ibu-ibu zaman sekarang nggak minta ke suami, tapi langsung check out Shopee. Bayarnya bayar COD. Paketnya datang, istrinya pergi, yang bayar suaminya. Betul apa betul? Di sono itu mah di Serang. Insya Allah di sini mah enggak ya Pak ya? Enggak salah lagi. Jadi nikah itu penuh dengan kasih sayang. Bilangin nih Pak ke istrinya, kalau pengen jadi istri soleha, ke suami jangan kurang ajar. Ada suaminya pulang kerja disambut, jangan malah dimarahi. Ada suaminya pulang ngojek, duduk di depan rumah, duduk di depan rumah, istrinya keluar, terus kata istrinya blow on. Jadi suami itu gak ada manfaat amat sih, bukannya ngebantuin istri nyapu, ngepel, nyuci baju kayak apa sih. Padahal suaminya habis ngojek. Yang niatnya suaminya pengen istirahat, pulang ke rumah, tapi malah dimarahin istri. Akhirnya apa? Suaminya nangis sambil nyanyi, panasnya panasan, hujan kehujanan, semua ku lakukan
Demi masa depan, panas kepanasan. Nangis suaminya, dimarahin sama istrinya. Jadi bilangin ke istrinya, Pak, kalau pengen jadi istri soleha, ke suami jangan kurang ajar. Lanjut. Kalau pengen jadi istri soleha, ibu-ibu dimanapun berada, mudah-mudahan ngedenger. Kalau pengen jadi istri soleha, ke suami jangan kurang ajar. Ada suaminya pulang kerja, disambut, dibikinin kopi, dibikinin teh, dipijitin. Betul apa betul? Enak agak pakai gitu? Enak ya? Pulang ke rumah suaminya disambut, Papa gimana kerjanya hari ini? Papa capek gak sini mama pijitin? Papa mau minum apa? Mau minum kopi, es apa cucu? Terus kata suaminya, iya mah minum susu. 2 ya mah, susunya yang ngegantung tuh. Ya maksudnya mah susu saset. Kan biasanya ngegantung susu saset. Ya. Langsung istrinya ke dapur, bikinin minuman buat suaminya. Barang pas dilihat di minumannya, kopinya nggak ada, susunya nggak ada, tehnya nggak ada. Adanya air putih doang. Akhirnya dihidangin sama istrinya. Papa, maaf ya, Mama lupa beli susu, beli kopi, sama beli gula. Adanya air putih doang. Terus kata suaminya, iya mah gak apa-apa. Padahal mah di hati suaminya, pengen es susu. Kayaknya malam-malam seger minum es susu. Betul apa betul? Terus kata suaminya, mah nanti ke warung ya beliin es susu, kayaknya enak malam-malam. Terus kata istrinya, iya Pak, ini minum dulu nih air putihnya. Diminum sama suaminya. Terus kata suaminya, mah nggak ada cemilan tuh, masa adanya cuman kelengkeng sama pisang sama salak sama jeruk, nggak ada yang lain apa mah? Lemper kek mah. Kata istri yang nggak ada, kebetulan cuman ada ini doang. Duh, lanjut ya. Jadi kalau pengen jadi istri soleha, ke suami jangan kurang ajar. Ada suaminya pulang kerja disambut, dipijitin. Suaminya juga apa? Yang tadinya capek, jadi hilang rasa capeknya. Betul apa betul? Betul. Jadi sebenarnya kalau di rumah tangga itu gampang nyari pahala. Suami bisa nyenangin istri, istri bisa nyenangin suami, itu pahala. Suami bisa nyenangin istri. Ada istrinya lagi sakit, jangan dibawa ke puskesmas, dibawa ke toko emas, langsung sembuh itu istri. Jadi tadi suami bisa nyenangin istri, istri bisa nyenangin suami, itu pahala jaminannya surga. Apalagi nih Pak, tolong bilangin ke istrinya, kalau misalkan nyium suami itu pahalanya sama kayak nyium Hajar Aswad, apalagi yang suaminya hitam, makin mirip sama Hajar Aswad. Jadi kalau ada suaminya pulang kerja, istrinya nyium tangan suaminya, bismillahi Allahu Akbar. Ada suaminya pulang ojek, diambil tangan suaminya, bismillahi Allahu Akbar. Ada suaminya pulang dari masjid, diambil tangan suaminya, bismillahi Allahu Akbar. Yang penting jangan pas habis suaminya beol. Ini mah habis suaminya dari kamar mandi, dari WC, habis beol diambil tangan suaminya, bismillahi Allahu Akbar. Kata istrinya, tumben amat Hajar Aswadnya bau tangan. Ya namanya juga habis dari kamar mandi.
Jadi nyium tangan suami, nyium suami itu pahalanya sama kayak nyium hajar aswad. Semua dosanya rontoh. Sebenarnya gampang nyari pahala dalam rumah tangga. Kanjeng Nabi pernah mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa kata Kanjeng Nabi? Wa a'at zawjataha ila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah. Seorang istri yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada suaminya, maka ia akan masuk surga dan bebas pilih pintu surga yang mana saja. Masya Allah, bilangin ke istrinya. Jadi istri jangan kurang ajar. Terus apa terus? Alhamdulillah. Langsung dibeliin ini sama istri saya. Istri sayanya kemana? Habis minum susu enaknya makan deh. Iya. Udah disiapin, masya Allah. Lanjut. Jadi nikah itu kemuliaan, nikah itu mulia. Ini yang ketiga, nikah itu urfah, penuh dengan kasih sayang. Jadi kalau pengen masuk surga, bilang ke istrinya. Kalau istrinya pengen masuk surga ke suami, jangan kurang ajar. Jagalah suami, jangan kau betaki. Ridho suami juga ridho ilahi. Doakan suami bila jihad menanti. Ikhlaskan suami bila cari istri lagi. Langsung pada senang bapak-bapak ya. Jadi nikah itu penuh dengan kasih sayang. Terus apa terus? Lanjut. Alhamdulillah, saya ceramah di sini senangnya luar biasa karena bapak-bapaknya antusias untuk mengikuti pengajian. Zaman sekarang ini Pak, zaman serba manipulatif. Yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal. Ada minuman gambarnya onta tapi isinya minyak bang. Itu pentingnya ngaji, jadi kita tahu. Bapak-bapak ngaji karena apa? Kalau bapak-bapak nggak ngaji, lantas siapa yang mau ngedidik istrinya? Kalau istrinya nggak ngaji, lantas siapa yang mau ngedidik anak-anak? Sedangkan apa? Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Jadi Pak, istri-istri kita yang di rumah, kita suruh ngaji. Supaya apa? Bisa ngedidik anak-anak ini. Kalau bapak-bapak enggak ngaji, istrinya siapa yang ngedidik? Kalau ibu-ibu nggak ngaji, anak-anaknya siapa yang ngedidik? Kalau anak-anak nggak ngaji, nanti siapa yang ngedoain bapak ibu pas mati? Jadi anak-anak kudu ngaji. Kalau misalkan bapak ibunya sibuk kerja, anaknya titipin ke ustaz. Kalau bisa anaknya masukin pesantren. Ini mah bapak ibunya sibuk kerja, anaknya dibiarin aja. Giliran bebek nggak pulang sampai maghrib dicariin ke tetangga-tetangga. Giliran anak perempuan nggak pulang sampai jam 2 malam dibiarin. Artinya apa? Harga bebek lebih mahal daripada harga anak perempuan. Jadi kalau pengen anak-anaknya bisa ngaji, kalau ibunya sibuk, bapaknya sibuk, titipin ke ustaz, masukin ke pesantren. Karena apa? Kata Rasulullah, ada 3 perkara amalan yang tidak akan terputus ketika pas bapak ibu mati. Yang pertama, shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Yang kedua, al ilmu yantafa'u bih,
ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga waladun soleh, anak yang soleh. Jadi yang dicari bukan anak yang pinter matematika. Pas bapak ibu mati, yang dicari bukan anak yang bisa fisika, yang pinter bahasa Indonesia, tapi yang dicari pas bapak ibu mati adalah anak yang bisa ngaji. Karena anak yang bisa ngaji, yang ngedoain orang tuanya, insya Allah bisa nyelamatin orang tuanya dari siksa neraka. Ada ceritanya. Lanjut cerita. Bapaknya sibuk kerja, ibunya sibuk kerja, tapi anaknya dipondokin. Bapaknya sibuk kerja, di dunianya jarang sholat, tapi kerjanya untuk anak di pesantren. Akhirnya anaknya jadi ahli ibadah, pinter ngaji, sholatnya nggak bolong, sholatnya nggak ketinggalan, taat ibadah ke Allah. Akhirnya pas mati, pas di akhirat, bapak ibunya masuk neraka, anaknya masuk surga. Tapi anaknya diem aja di pintu surga, gak mau masuk surga. Terus ditanyain sama malaikat, bocah, kamu kenapa gak mau masuk surga? Anaknya nanyain, ya malaikat, orang tua saya di mana? Terus kata malaikat, kamu gak usah ngurusin orang tuamu udah ada di neraka, kamu cepet masuk surga. Terus kata bocahnya sambil nangis, Mang Melikat, manggilnya mamam, Mang Melikat, saya gak mau masuk surga kalau orang tua saya masih di neraka. Orang tua saya yang sibuk kerja di dunia, banting tulang, keringat sampai ke pantat-pantat. Jadi saya nggak mau masuk surga kalau orang tua saya masih di neraka, Mang Melikat. Orang tua saya yang mondokin saya, yang nyekolahin saya, supaya saya pinter, taat kepada Allah, rajin ibadah, bisa ngaji, itu karena orang tua saya yang kerja. Akhirnya malaikat laporan ke Allah, ya Allah, di bawah ada hamba Tuhan gak mau masuk surga, katanya di dunianya dipondokin sama orang tuanya, disuruh ngaji, tapi orang tuanya masuk neraka. Kata Allah ke malaikat, wahai malaikat, ambil orang tuanya yang di surga, masukkan, ambil orang tuanya yang di neraka, masukkan ke surga bareng-bareng anaknya. Alhamdulillah. Aduh, udah lumayan ini ceramah, udah sejam. Biasanya kalau yang ceramah-ceramah itu sejam udah cukup. Kalau saya ceramah biasanya sampai sejam doang. Kalau sejam lebih itu dihitungnya lembur. Hitungannya lembur. Saya mah kalau ceramah tuh nggak pernah mikirin amplop. Bener aja, nggak pernah yang mikirin amplop. Soalnya bukan tugas saya, tugas sohibul aja. Saya nih Pak, kalau dapat amplopnya nggak pernah dikantongin. Saya buka, saya buang amplopnya. Isinya nggak dikantongin. Sombong amat, isinya dibuang. Lanjut. Sekarang yang terakhir. Di kata nikah itu ada huruf H, artinya hikmah. Nikah itu penuh dengan hikmah. Selain menyatukan dua hati menjadi satu, pernikahan juga menyatukan dua keluarga yang saling mengerti. Itu makna dari pernikahan. Mungkin cukup sekian dari saya, karena waktu yang sudah malam. Kalau ceramah lama-lama juga gampang bosen. Kalau udah bosen nantinya nggak mau ngundang lagi. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di lemari besi. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon jangan masukkan ke dalam hati. Beli kerang, beli udang di Semanggi.
Kalau ceramahnya kurang ya diundang lah. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi